Hai, balik lagi di podcast Berangkat Sore bareng gue, Clara. Dan gue Winas. Nah, kita juga kedatangan narasumber kita yang cantik dan keren, Esther. Halo. Halo Kak Esther, gimana kabarnya? Halo. Baik, kalau kalian berdua gimana nih? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas topik yang benar-benar relate banget untuk kalian yang sedang mengalami di fase-fase insecure. Kita akan ngebahas tentang apa sih insecure itu, kenapa sih insecure itu bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasi insecure. Simak terus video ini dan jangan di-skip. Oke, sebelumnya gue mau nanya nih Kak Esther, menurut pandangan lo insecure itu apa sih? Kalau menurut gue ya, insecure itu kayak kurang rasa puas sama diri sendiri. Padahal kan setiap manusia kan punya porsinya masing-masing ya teman-teman. Itu kan kalau dari pandangan gue ya. Nah gue pengen tahu nih ada yang sependapat gak sama gue di antara kalian berdua? Kalau menurut dari gue sih, insecure tuh kayak kurangnya rasa percaya diri kita gitu. Kalau lu sendiri gimana, Clara? Kalau dari gue sih insecure itu luas ya, bisa dari materi, fisik, maupun juga segi pendidikan gitulah ya. Jadi emang luas sih kalau insecure itu. Nah, kalau buat lu sendiri ada gak sih kayak pengalaman lu tentang insecure gitu? Ada, kalau dulu, ini gue cerita nih gak apa-apa? Boleh boleh. banget. Boleh. Kalau dulu itu waktu zaman SMP SMA mungkin lebih ke fisik kali ya. Jadi tuh paling konyol sih zaman-zaman SMA. Soalnya kayak gue kan olahraga nih, gue bawa minyak zaitun gitu kan. Tujuannya tuh emang buat rambut, Yeah. bukan buat kulit. Terus kan emang warna kulit gue kan emang gelap ya. Terus teman gue tuh cowok emang tebir banget nih kalau lo nonton ya. Jadi semua cewek mau dikomenin termasuk gue diginin sama dia kayak, lo ngapain pakai minyak zaitun, emang bakal putih? Terus kayak, what, ini kan buat rambut bukan buat kulit. Tapi pada saat itu gue nggak mikir ke situ, cuma kayak langsung sakit hati gitu loh, kayak langsung gila mana cowok yang ngomong. Terus setelah gue dengar kata dia kayak gitu, ya udah gue pulang terus kayak nangis juga pastinya. Digituin cowok, gila berarti gue buruk banget dong ya, jelek banget, gue kurang ajar. Ini kalau lo nonton nih, semoga aja lo nonton ya. Oh, berarti lu kayak kurang percaya diri gitu ya? Iya, kalau itu waktu zaman SMA. Zaman Nah SMA. kalau misalkan kalian nih pas zaman sekolah pernah ngerasain insecure juga gak sih? Gue sih lebih utama gue Pernah. pernah gue ngerasa insecure. Jadi insecure gue tuh tentang kayak gue nggak percaya diri maju di depan umum. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Ayo, Misalnya kayak malu. teman-teman kalian tuh kayak wah pede banget Iya. ya maju ke depan presentasi gitu. Nah terus gue di belakang tuh kayak aduh gue kayak kurang sih nih, kayak kalau maju ke depan tuh kayak kurang percaya diri aja gitu, kurang pede gitu. Tapi akhirnya di situ gue nyoba dan intinya sih berusaha sih. Kalau kita udah berusaha, kita pede, kita naik, dan itu sih aman jadinya gitu. Aman tuh. Jadi waktu lo zaman SMP apa SMA? SMP sih itu gue. Oh jadi kayak lo malu buat ngobrol di depan Ngobrol gitu. di depan umum. Kalau dari pengalaman gue sih itu. Lu ada nggak, Clara? Kalau lo Kak? Kalau gue sih nggak SMP atau SMA, atau gue SD. Tapi itu bukan SD, kan belum tahu rasa insecure, tapi lebih kayak sakit hati kan kalau dia ngomongin. Dulu tuh gue SD hitam banget karena kan namanya anak kecil suka main ya. Terus gue dinajisin, jadi kayak serius. Ya terus kenapa kok bisa? Karena cuman gue tuh nulis di buku kayak Clara Love tuh nggak sih SD yang suka nulis di Oh, buku. iya. Orangnya baca, terus gue diginin kayak ih najis banget gue, sama udah hitam jelek gitu. Terus udah gitu gue pendek lagi. Iya. Dan pas terus akhirnya dia ngechat gue tau. Kemana aja gitu. Ya gitu, udahlah ya. Jadi penyebab insecure itu luas, Clara, menurut gue. Iya betul, betul. Jadi kayak bisa tentang fisik, lingkungan, dan juga tentang ketidakpercayaan diri kita diterima di depan umum. Tapi kalau sekarang ya, gue tuh insecure kayak zaman-zaman kuliah nih. Enggak sih, sekarang masih kuliah. Kayak kalau lihat orang yang ngerjain apa ya, kayak bikin laporan atau mungkin kayak pikirannya kritis, itu gue juga insecure tahu sekarang kayak gila. Berarti apa ya, pemikiran ya, segi pemikiran yang insecure. Berarti insecure itu bisa terjadi karena apa kalau menurut lo? Kalau menurut gue tuh insecure bisa terjadi karena pertama apa tuh kayak kurang apa ya, kayak ngerasa kurang gitu loh sama diri sendiri. Sama karena dari Kurang dorong ngerasa apa? puas gitu. Iya, kurang rasa puas. Karena ada omongan dari orang juga, terus Terus ngebandingin diri sendiri sih. Kalau gue sih karena gue ngebandingin diri gue sama orang lain. Iya nggak sih? gitu. Lu kalau lu? Iya sama. Iya, bukan karena sekarang kalau omongan orang tuh udah nggak peduli gue, tapi karena dari diri gue sendiri yang ngebandingin. Bener-bener.
kayak kok dia hebat, kok dia gitu. Gitu. Kayak gue ngerasa kurang gitu ya. Iya bener. Sama sih kayak gitu. Oh jadi banyak banget gitu ya Clara ya. Lu ada gak sih kayak pengalaman di lingkungan gitu, kayak lu nggak diterima di lingkungan, kayak teman-teman lu tuh kayak perekonomiannya tuh tinggi gitu. Nah terus tuh lu tuh kayak ngerasa aduh gua dari fashion gua, dari ini gua kayak kurang gitu. Lu ada gak sih? Ada, gue apa sih, bukan gimana ya, tapi lingkungan gue ini ngedukung. Jadi kan kayak di kampus sih, jadi kan kayak dulu kan emang gue kan kayak makainya cuma hoodie, hoodie hitam, Iya. hoodie kulot, hoodie kayak gitu mulu kan. Terus gue kayak emang pernah kayak di apa ya, di komen gitu sama adalah orang kampus, kayak eh, kayak penampilan lo tuh kayak gitu-gitu aja gitu loh. Cuma dia tuh nggak ngasih saran, kayak gue kesel banget kan. Terus akhirnya pas gue pindah teman main di kampus, kayak akhirnya diajarin lah nih, kayak lu tuh pakai baju berwarna gini tuh bagus, ini tuh bagus. Akhirnya gue kayak mulai nyoba kayak oh iya ternyata nggak seburuk yang gue pikir gitu loh. Jadi kayak menurut gue apa ya, orang tuh terkadang tuh cuma bisa Kritik ya, iya, tanpa ngasih saran. nggak ngasih saran, kayak ih yo. Kalau gue sih ada sih, lebih ke ini sih, gue waktu gue lingkungan di mungkin nongkrong gitu ya, kayak gue kan belum punya apa-apa, nah gue nongkrong sama yang orang kerja, otomatis kan gue kayak ngerasa minder gitu kan. Dalam artian wah dia tuh kayak bisa beli apa-apa sedangkan gue beli ini doang, terus kayak dicengin lu cuma beli ini doang gitu. Ada maksud gue kayak wah gue di situ kayak gue ngerasa minder, dan gue tuh ngelakuinnya kayak aduh mesti kayaknya gue harus lebih ke percaya diri lagi, dan juga ngebangun buat motivasi gue buat gue bisa loh lebih dari kayak dia gitu. Kalau gue sih gitu. Jadi kalau semisal kalian punya rasa insecure tentang kayak kalian gak diterima di lingkungan atau apa, itu tuh harus jadiin motivasi kalian buat ngebangun diri kalian jadi lebih baik lagi gitu. Jangan Betul. jangan cuma kayak murung, sedih atau apa gitu sih menurut Mental gue. breakdown juga Nah, dibangun banget. iya kayak gitu. Percuma kan kalau misalkan kayak mental breakdown doang tapi dianya juga nggak ada kepengen buat apa, Bangkit buat bener. iya tongkrongan gitu pernah gak? Gue enggak sih, gue emang karena gue suka ngebandingin diri gue sama orang lain aja. Jadi sebenarnya lebih ke ketakutan aja. Gue nggak berani ngumpul di depan banyak orang, sama kalau gue awal kenal orang tuh gue malu. Gitu doang sih. Kira gue mau nanya ke lu nih Clara, lu ada nggak sih tips and triknya untuk biar teman-teman tuh nggak ngerasa insecure? Tergantung dari insecure-nya apa sih. Kalau misalnya kalau dari gue pribadi kan gue lebih insecure sama ketemu orang baru. Jadi sebisa mungkin gue memahami orang itu dulu sih, gak yang langsung gimana ya, gak langsung diajak ngobrol so asik gitu sih. Kalau lu gitu, kalau lu sendiri Esther ada nggak tips and triknya? Kan kalau gue insecure-nya mungkin lebih di fisik ya. Nah pertama itu kan SMA SMP itu gue paling cuma pakai Fairlovely, tau gak sih, nggak pernah pakai yang aneh-aneh lagi. Nah mungkin sekarang kuliah tuh gue udah nyoba pakai serum gitu, Make up lah gitu ya. Iya. Meskipun kan emang apa ya, dasar warna kulit gue kan emang gelap ya, karena emang bokap gue kan gelap juga kan, jadi turunan gitu. Terus ya itu sih kayak tahu dulu nih latar belakangnya, ngerti gak maksudnya? Kayak oh berarti gue nggak bisa emang seputih-putih kayak orang-orang gitu, karena emang pada dasarnya bokap gue gelap dan nurun ke gue, jadi ya biar bersih aja gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu. Lu sendiri ada nggak yang mau ditambahin gitu? Tentang ini ya, apa tips and trick insecure. Cari lingkungan yang tepat sih, lo harus berada di lingkungan yang tepat. Kalau lo insecure dari segi pendidikan, kayak misalnya temen lo kuliah, lo nggak kuliah, ya udah nggak apa-apa, itu kan udah jalannya masing-masing ya nggak sih. Lo cari duit aja terus yang banyak, nggak apa, kita buktiin juga kalau emang lo nggak kuliah lo bisa sukses gitu. Terus banyak hal sih sebenarnya, yang penting lo harus mental lo harus sehat sih, udah itu. Tapi gue kenapa ya di zaman sekarang tuh kayak standar fisik itu dijadiin kayak utama. Lu ngerti gak sih? Bukan di zaman sekarang, kayaknya emang di Indonesia tuh Indonesia gitu standar ya. kecantikan nih. Standar kecantikan tuh kayak yang kulit putih, tinggi, langsing, rambut panjang, itu kayak udah banyak banget. Di media sosial pernah gak sih ngeliat kayak cewek gitu terus ngelakuin kesalahan tuh kayak dibela buat netizen. Iya. Kayak cowok pun juga kan, kayak Jeffrey Nicole nih. Gitu. Jeffrey Nicole pun sama. Adipati siapa? Nggak tahu deh. Siapa ya? Adipati Dolken. Bukan. Yang narkoba apa? Iya, Nggak tahu deh. Ardito. Oh. Maksudnya kan dia aja juga dibela kan gitu. Iya kayak kalau misalkan yang menurut orang lain kurang nih fisiknya,
terus dia makin narkoba kayak dihujat habis-habisan, tapi kayak Jeffrey Nicole kayak nggak apa-apa kok mas. Pokoknya lo mau ngelakuin kejahatan atau lo seburuk apapun diri lo, kalau lo ganteng atau cantik lo aman. Tapi dari itu sih gue bukan maksudnya tuh kayak nggak masalah gitu. Maksudnya kalian kalau mau menghujat atau apa, intinya tuh kayak ngasih tau lah yang benar gitu, nggak mandang fisik lah intinya gitu. Tapi susah sih di Indonesia menurut Susah gue. ya. Ya mungkin kalau mereka nonton podcast kita jadi sadar lah kalau itu tuh salah. Gitu sih. Nanti mau cari jodoh orang bule aja dong kayak gini. Tapi menurut lo kan misalkan nih gue insecure, terus emang lingkungan gue tuh nggak mendukung, berarti emang kayak harus udah gitu. Iya, tinggalin aja, nyari yang baru lagi gitu. Kayak malah bikin tambah apa sih kalau terpuruk lagi tuh. Iya, mental lo Ngedown lagi. hancur. Berarti kayak emang harus bener-bener pergi nyari orang yang terus kayak iya benar juga sih, nggak cuma ngekritik terus nggak ngasih saran. Itu gue sering banget nemuin orang kayak gitu, cuma bisa ngekritik nggak ngasih saran. Kayak terus apa, lu mau ngapain, lu mau bikin gue tambah drop. Berarti di insecure ini luas banget ya. Dan menurut gua insecure itu bagus juga loh. Kenapa? Soalnya kalau menurut gua insecure itu kayak kita tuh lebih ke misalnya tentang pendidikan bisa dijadiin motivasi juga. Gitu. Kalau misalnya teman lu pinter dan lu harus lebih pinter lagi gitu. Jangan malah kayak lu ngerasa nggak pede, itu salah. Itu yang salah sih menurut gue gitu. Dijadiin motivasi aja buat diri lu lebih berkembang lagi, diri lu lebih kuat lagi dan untuk menghadapi semua ini gitu. Dari gue sih gitu. Oke, mungkin cukup segini aja podcast kita kali ini. Kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah kalian jangan terlalu berlarut dalam fase insecure. Kalian juga harus bangkit. Kalian juga harus ngebuktiin ke orang-orang kalau kalian bisa maju dan kalian harus berada di lingkungan yang tepat. Cukup segitu aja. Gue Clara. Dan gue Winas. Pamit undur diri. Terima kasih. Juga mau ngucapin makasih juga untuk Esther Sama-sama teman-teman. Makasih ya Esther datang di podcast ini. Oke. Karena podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konten kreatif digital. Nextnya kita mau bikin apa lagi nih? Apa ya yang seru, bisa dikomen gak sih itu? Bisa, kalian kalau ngerasa relate atau enggak relate, kalian juga bisa komen di bawah ini apapun ya teman-teman. Boleh, biar kita bahas kali ya, biar Seru gitu ya. Mungkin udah segitu aja. Sekali lagi gue mau ngucapin makasih sama Esther dan kita pamit undur diri. Waktu itu aku berusaha banget buat terlihat menarik, buat terlihat lebih baik. Padahal sebenarnya itu tuh hanya sekedar ilusi semata. Waktu itu aku berusaha banget buat jogging atau lari atau kerja keras untuk benar-benar bisa terlihat kurus. Tapi waktu aku udah beneran kurus, yang aku lihat cuman ya udah, ini kan tetap diri kamu kan. Terus waktu aku berusaha untuk beli pakaian yang bagus, aku berusaha buat beli jaket yang bagus, buat beli sepatu yang bagus, ya itu bakal tetap bikin penampilan jadi makin baik sih. Tapi pada akhirnya aku tetap laku kan. Jadi yang pertama yang kamu butuhkan adalah acceptance, yaitu penerimaan diri. Insecure itu adalah rasa tidak aman, atau kalau di Oxford Dictionary disebut is not confident about yourself or your relationship with other people. Ada dua kata kunci sebetulnya yang bisa kita garis bawahi. Pertama adalah yourself, yang kedua adalah other people. Ini tentang diri kita, penerimaan terhadap diri kita, dan other people, bagaimana orang-orang melihat kita. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kita bisa bertanya, sebenarnya confident kita selama ini dibentuk oleh diri kita sendiri yang mendefinisikan PD-nya kita, atau jangan-jangan selama ini orang lain yang mengisi PD kita itu. Kita bisa ambil contohnya, misalnya standar cantik. Selama ini cantik versi kita itu adalah cantik dari kita, atau lingkungan kita yang mendefinisikan cantik itu. Atau mungkin standar kaya, selama ini kita ngerasa cukup terhadap diri sendiri itu berdasarkan kebutuhan kita, atau ketika orang-orang punya ekspektasi tertentu terhadap orang yang kaya atau sukses. Atau mungkin standar pintar, ketika misalnya orang-orang bicara IQ atau nilai rapot yang itu sebenarnya ditentukan oleh lingkungan, atau sebenarnya kita sendiri yang merasa paham terhadap sesuatu